berarti bisa disebutkan selama ini masyarakat sudah terlalu terdoktrin dengan pemikiran-pemikiran bahwa anak tuh butuh susu, anak saya harus minum susu, kalau nggak minum susu anak saya kurus, anak saya nggak tinggi, seperti itu yang udah menjadi brainstorming di masyarakat saat ini, Dok ya? Aku boleh masuk nggak nih, Dok? Ya, silakan. Ya. Saya pernah beberapa kali menemani wartawan atau tamu asing untuk mencari liputan berita tentang kondisi gizi di Indonesia. Dan saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu saya ajak ke daerah di Jakarta Utara, di Koja. Saya ke sana dan saya menemani untuk mereka interview, cari beberapa ibu dengan bagaimana sih pola pemberian makannya, asupannya tuh harian seperti apa. Dan saya lihat sendiri, ada ibu-ibu yang memberikan anaknya susu pakai botol, anaknya udah umur 4 tahun, pakai botolnya udah butek warnanya, dotnya itu udah kebuka gede banget, warnanya udah nggak jelas bentuknya, dan ibunya tuh ngebuka saset es susu kental manis, si kental manis ini yang susunya cuma perisa tadi itu, ditaruh dalam situ dan diaduk-aduk, dikocok-kocok, lalu dikasih ke anaknya, baru anaknya bisa tidur. Jadi anaknya tergantung sama ini untuk bisa tidur supaya ibunya bisa kerja nyuci baju dari tetangga-tetangganya. Kenyataan yang sangat-sangat sedih, dia akses air bersih susah, kondisinya sangat menyedihkan, dan ini masih di ibu kota loh kondisinya. Dan pemahaman bahwa susu itu adalah produk yang sempurna, itu 4 sehat 5 sempurna tuh masih nempel banget gitu. Sehingga orang tuh benar-benar harus mikir susu. Gak usah jauh-jauh yang di Cilincing. Satu lagi saya kasih contoh, teman saya pintar, kuliah, lulusan sama satu kampus sama saya di Vkom Unpad. Dia kebetulan kuliah di Jerman dan akhirnya menetap di Jerman. Menikah dengan orang Indonesia tapi tinggal di Jerman. Ketika dia hamil, dia minta sama suaminya, bilang, "Mas tolong cariin susu ibu hamil." Di kota Bonn, sekota Bonn di Jerman, dicari itu susu hamil, tidak ada. Jadi itu namanya lagi hitung idam. Nah, karena dia pikir dia nggak paham gitu, dia pikir dia sudah terbrainwash di kepalanya ibu hamil tuh harus minum susu ibu hamil gitu. Di Indonesia itu hal yang lazim. Jadi langsung ceritain ke aku, ya ampun nih ya, bener loh yang lo omongin selama ini, gue nyari sama suami gue suruh muter-muter, gue pikir itu penting. Sekarang baru ngeh pas lo denger lo ngomong, gue baru sadar emang nggak penting. Lah Jerman itu anak-anaknya kurang tinggi apa, Mas? Gede-gede apa gitu. Dan apakah mereka minum itu susu yang dari lahir sampai mati? Ada susu di Indonesia tuh dari lahir sampai mati ada susunya. Susu bayi baru lahir, susu bayi 6 bulan, susu bayi 1 tahun, susu apa tadi? Susu lanjutan 1 tahun, susu balita. Nanti ada lagi susu mau gendut, ada lagi susu remaja. Susu remaja, susu mau pranikah. Susu pakai hijab, ada. Susu mau naik haji, susu nenek-nenek, susu untuk bikin bodybuilder. Ada semua susunya gitu loh. Jadi ini memang Indonesia tuh luar biasa. Ini kayak dari mulai lahir sampai mati ada susunya. Ini kan benar-benar kayak teknik marketing yang menurutku kreativitasnya sungguh out of the box. Dan berhasil mempengaruhi masyarakat di Indonesia ya. Iya. Nah, sebagai tambahan Mas Alvin, ya betapa pentingnya mengenai masalah ASI dan masalah pembatasan promosi mengenai formula dan susu lanjutan ini, kita sudah mempunyai peraturan dari pemerintah. Kita punya peraturan Menteri Kesehatan Permenkes. Jadi bayangin, dari semua makanan itu cuma ASI yang diatur sama Permenkes loh. Ya, jadi kita punya Permenkes nomor 39 tahun 2013. Apal macok tuh sih di kepala saya. Bahkan itu di salah satu babnya, di bab 10, itu dituliskan bahwa kementerian lain, jadi nah ini himbauan juga nih, kementerian lain, ya instansi lain yang di luar kesehatan pun kalau misalnya pas ada bantuan sosial, ada misalnya ada bencana alam, itu dihimbau juga untuk bisa turut menghormati aturan-aturan seperti ini. Jadi misalnya tidak lagi memberikan hal-hal yang akhirnya bertolak belakang dengan tujuan kita untuk memberi makan anak. Sebab yang kami takutkan adalah, nah ini yang kita takutkan. Di kota, di Jakarta, yang level kastanya aja banyak yang beda, yang di perumahan Cilincing, yang masuk gang, yang becek, yang udah jorok, dibandingkan dengan yang heboh di Kemang atau di Pondok Indah, tentu punya cara hidup yang tidak sama. Anda bisa bayangkan dalam salah satu penelitian yang dilakukan di India, saya mencuplik dari Prof. Sukirman, beliau mengatakan bahwa di India itu justru masalah stunting menjadi berat
itu karena diperkenalkannya susu-susu seperti ini. Karena akhirnya apa? Susu dari di luar tubuh ibu itu harus dibuat dengan peralatan ya, dengan sendok, dengan dot, dengan botol, dengan air yang harus mendidih. Dan akhirnya risiko diare menjadi tinggi. Padahal diare itu adalah hukumnya haram buat anak yang sedang tumbuh kembang. Jadi diusahakan anak sampai usia 5 tahun, amit-amit kalau perlu nggak perlu sakit apa-apa deh. Ya, makanya yang penting adalah bukan susunya, tetapi ASI eksklusif, empasi yang benar dan berkualitas, air susu ibunya dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih, plus imunisasi, vaksinasi tepat waktu. Nah, di zaman pandemi kayak begini, ini semua jadi terbengkalai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.